Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Shalom semuanya, kembali kita bertemu dalam ibadah kita. Tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru, biarlah tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Karena tahun-tahun kemarin Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Layaklah kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Puji Tuhan, Dia Allah yang memelihara, Dia Allah yang mengasihi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Dia Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, bersama Dia, bersamamu Bapa, kami dapat lewati semua. Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku lewati semua Yesus, amin. berkat yang baik-Mu yang Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. amin. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, puji Tuhan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Bapa, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa memasuki tahun 2021. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Kita dipelihara Tuhan di tahun 2020 dan kita bersyukur untuk menikmati semua kemurahan Tuhan. Saya percaya, seperti Bapak Ibu juga percaya, tahun 2021 kita akan menjadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih diteguhkan lagi, lebih mengenal Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang mengapa kita harus bersyukur. Tapi sebelumnya, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk tahun 2020, Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami. Dan memasuki tahun 2021 kami percaya anugerah Tuhan terjadi terus buat setiap kami. Kami akan terus Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Jagai hati kami untuk terus percaya, jagai hati kami untuk terus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Ketika kami memasuki tahun 2021, nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Biar lewat firman-Mu kembali kami dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah melewati tahun 2020 dan 2021 sudah ada dan kita ada di dalamnya. Dan kita belajar untuk tetap selalu bisa bersama-sama dengan Tuhan mencapai kemenangan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengucap syukur di dalam Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab mengajak kita untuk kita bisa bersyukur di dalam segala hal. Bukan hanya untuk beberapa hal, tapi setiap hal. Artinya apa? Artinya baik dalam keadaan buruk maupun keadaan baik, kita selalu bisa mengucap syukur. Itu ciri anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan, ciri anak-anak Tuhan yang percaya kepada janji Tuhan, ciri anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan belajar 3 hal kenapa kita mengucap syukur. Yang pertama, saudaraku, kita yakini bahwa Tuhan akan sangat selalu memperhatikan keadaan kita. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu baik buat kita. Yang menjadikan kita seringkali berpikir keadaan tidak baik adalah pemikiran kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan mengucap syukur di dalam segala hal. Mungkin untuk beberapa orang bisa saja dia pandai mengucap syukur ketika keadaan baik, ketika keadaan semua sehat, sejahtera, diberkati. Tapi apakah bisa mengucap syukur ketika masalah persoalan menekan datang kepada kita? Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan tadi sudah dengan jelas mengatakan Tuhan akan mendampingi kita dalam segala keadaan. Kita tidak perlu takut dengan segala apapun. Kita hanya harus percaya kepada janji Tuhan. Supaya kita boleh mengalami janji Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita percaya tahun 2021 kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Kalau kita percaya janji Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, itu sempurna di dalam hidup kita. Sama seperti bayangan ketika kita ada di dekat matahari atau di dekat sinar, ada bayangan selalu dekat dengan kita. Saya rasa janji Tuhan jauh lebih daripada itu. Dia ada di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, yang kedua, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua adalah segala sesuatu yang kita alami baik dalam keadaan baik ataupun buruk tidak pernah terlepas daripada pandangan Allah, tidak pernah terlepas dari rancangan Allah. Terkadang kita tidak mengerti kenapa kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melakukan kehendak Allah, tapi kenapa kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita mulai berpikir, di mana Allah? Kemana Allah? Kemana Tuhan ketika itu terjadi dalam hidup kita? Kenapa Tuhan tidak perhitungkan kebaikan-kebaikan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita tidak menyadari keadaan buruk pun ada dalam rancangan Allah. Bukan untuk mencelakakan kita, tapi untuk menguji sejauh mana iman percaya kita, menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang kita percaya di dalam janji Tuhan? Kita yakin, kita percaya bahwa kasih Tuhan dan anugerah Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan ingin menguji seberapa besar iman kita lewat masalah. Kalau Tuhan selalu memberkati kita, apakah kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Tapi ketika pencobaan datang, masalah datang, penyakit, persoalan apapun datang, masihkah kita percaya bahwa janji Tuhan itu ada dalam rancangan Tuhan di hidup kita ini? Saya percaya setiap ujian mendatangkan kebaikan. Setiap masalah mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang menguji sejauh mana nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Iman percaya kita. Itu yang kedua, bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar di dalam hidup kita. Jangan berpikir tentang masalahmu. Jangan hanya berkata masalahmu lebih besar. Mulai sekarang berkatalah, Tuhanku jauh lebih besar dari masalahku. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar mengucap syukur, maka hidup akan menjadi tenang. Apa artinya, saudaraku? Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal dan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya setiap hari di dalam hidup kita, mata Tuhan memandang kita. Mata Tuhan selalu melihat kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang memberkati kita, ya rasanya kita bisa pandai untuk mengucap syukur. Kita bisa bersuka cita, kita bisa berkata kepada Tuhan, Engkau baik. Tapi ketika masalah datang, persoalan datang, apakah kita masih bisa hidup dalam ketenangan? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya teringat ketika saya masih kerja di salah satu perusahaan pelayaran.
Ketika kami sedang ada di tengah-tengah samudra, ada ombak yang besar, ada badai datang. Kami semua ketakutan. Kami semua begitu ketakutan. Dan semuanya berharap, ya, semuanya berharap badai cepat berlalu. Tapi justru ketika itu terjadi, badai semakin besar. Semuanya bersiap-siap mengikatkan baju pelampung untuk keadaan yang mungkin buruk. Kapten kapal kami juga memerintahkan untuk kami tetap diam, tetap tenang, tidak usah kemana-mana dulu. Dan lewat pengeras suara beliau mengatakan untuk tetap tinggal. Tapi ada seseorang sahabat saya, dia begitu ketakutan, dia begitu penasaran, dan dia naik ke atas ke tempat kapten sedang memerintahkan jurumudi untuk mengarahkan kapalnya. Karena ombak besar, karena begitu besar pukulan angin yang sangat dahsyat, sehingga suara kapten itu tidak bisa lagi terdengar. Teman saya hanya melihat kapten, dan kapten hanya tersenyum kepada teman saya. Dan apa yang terjadi? Teman saya berkata kepada kami, "Tenang, kapten menguasai keadaan." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, sungguh luar biasa. Hal-hal yang seperti itu yang membesarkan kekuatan kita di dalam pengharapan. Dan apa yang terjadi? Sungguh luar biasa. Kami menjadi tenang sampai badai berlalu. Dan apa yang terjadi ketika badai berlalu, saudaraku? Kami bisa melewati semuanya dengan baik. Dan kami melihat samudera itu begitu tenang sekali. Begitu damai sekali. Dan kami melupakan badai saat itu. Kami bersuka cita. Demikian dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kita percaya, kita tidak perlu panik dengan keadaan apapun yang terjadi nanti. Kita hanya akan bisa melihat, kita memandang Allah. Dan ketika Allah tersenyum buat kita, semua baik-baik saja. Mari kita percaya, anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kita ketika kita mengucap syukur dalam keadaan apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya berharap tahun 2021 kita semua akan mengalami kasih, anugerah, penyertaan, perlindungan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenali dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih untuk tahun 2021 yang kami masuki. Kami mau berdoa untuk keadaan-keadaan yang sedang menimpa kami. Keadaan-keadaan yang sedang menimpa bangsa dan negara kami. Kami percaya tangan Tuhan akan terarah kepada kami. Mata Tuhan tertuju kepada kami. Telinga Tuhan akan mendengar doa kami. Dan Engkau akan mengampuni dosa kesalahan kami. Tuhan akan mengangkat kami dalam keadaan apapun. Dan kami tahu Tuhan menyertai kami dalam segala hal. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasih. Kami rindu bangsa kami juga penuh dengan damai sejahtera. Kasih dalam Tuhan itu ada terjadi. Kami rindu bangsa kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, TNI, Polri, semua diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dalam segala perkara apapun. Kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja berada, biar gereja boleh menjadi berkat. Hamba-hamba Tuhan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam takut akan Allah. Semua jemaat juga hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menopang, menjaga, melindungi mereka, mengasihi mereka. Kami juga teringat untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah-masalah dalam hidup mereka. Tuhan menyertai mereka sampai mencapai kemenangan. Kami rindu mereka semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan buat setiap kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua sinode yang ada di Indonesia ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan di berbagai wilayah, Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami percaya anugerah Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin.